untuk aktif ini yang harus terpenuhi. Kita cek dalam kasus ini apakah terpenuhi. Kalau kita lihat di sini 10 volt, di sini 0 volt, di sini minus 10 volt. Oke. Walaupun ada resistor tentunya tegangan keadaan tersebut terpenuhi. Maka kita akan menggunakan asumsi awal dalam keadaan aktif. Kalau keadaan awal itu aktif, maka tegangan VEB ini PNP ini adalah 0,7 volt. Nah, dengan demikian kita bisa tentukan di sini tegangan emitor di sini VE itu adalah 0,7 volt, sehingga arus di resistor RE dapat dengan mudah kita hitung sebesar di atas 10 volt dikurangi 0,7 dibagi dengan 2 kilo ohm. Jadi ini adalah 4,65 miliampere. Oke. Kemudian arus lain ya tergantung transistornya betanya berapa. Kalau betanya cukup besar, beta besar, maka IC itu hampir mirip dengan IE. Ya, kenapa? Karena kalau beta besar, alfa itu akan mendekati nilai 1. Jadi kalau di situ maka arus ini kira-kira akan sama dengan 4,65 miliampere, sehingga tegangan di sini kita bisa tentukan. Jadi dia tegangannya adalah tegangan dropnya adalah 4,65 volt, kemudian tegangan di bawah adalah 10, sehingga dia di sini adalah negatif 5, ini VC ya, VC negatif 5,35 volt gitu. Oke. Nah, ini hitungannya kita lihat ini kalau menggunakan beta 100 ya, beta sama dengan 100, maka alfanya itu adalah 100/101 dengan 0,99 IE. Dan IE-nya 4,65 tadi, sehingga IC-nya di bawah sana nilainya adalah 4,6 saja, kira-kira seperti itu. Ini hitungan yang lebih teliti lah. Kemudian arus base tinggal dibagi dengan beta. Ini dibagi dengan beta, betanya 100, maka dia menjadi 40,65 mikroampere. Dan yang lain bisa dilakukan. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat kalau kita merancang rangkaian DC, biasanya kita rancang ini untuk sebuah penguat, ya kita mau buat penguat, dengan DC-nya kita buat. Nah, rancangan yang baik ini untuk penguat ya. Tegangan dan arus penguat transistor harus memastikan dia dalam keadaan aktif. Maksudnya apa? Jangan dia berada di tepi-tepi keadaan di mana dia kalau ada perubahan nanti berubah ke keadaan yang bukan aktif. Mengapa? Karena transistor beta itu penguatan arus itu nilainya biasanya tidak pasti, tidak ada range. Kalau Anda beli transistor real, Anda membaca datasheet istilahnya ya, lembar data dari pabrikan, dia akan memberikan contoh saja tipikalnya 100, minimum 75, maksimum 150. Artinya apa? Artinya dia berubah-ubah. Bukan berubah. Nasib-nasiban kita dapat yang 75 atau dapat yang 150 atau yang 100. Kemudian yang kedua juga, beta itu fungsi temperatur. Jadi temperaturnya naik biasanya betanya ikut naik. Ya. Kenapa? Karena kalau temperatur naik, maka VT-nya naik. VT-nya naik, tentunya arus akan naik. Nah, jadi kalau kita membuat rangkaian sebuah rangkaian bias yang untuk penguat, kita harus membuat rangkaian yang tidak sensitif terhadap perubahan nilai beta. Oke. Nah, kita lihat contoh yang menunjukkan pengaruh dari nilai beta tersebut. Pada rangkaian pertama ini,
kita menggunakan beta 100. Oke. Mari kita hitung ya. Di sini kita punya positif 5, di sini positif 10, 5 dan di sini 0. Berarti kita merasa bisa mengasumsikan dia aktif. Kalau dia aktif maka di sini kita bisa nyatakan 0,7 volt. Dengan demikian IB-nya bisa kita hitung sebesar 5 kurang 0,7, 5 kurang 0,7 dibagi dengan 100 kilo. Jadi dia adalah 43 mikro. IB-nya 43 mikroampere. Kemudian IC dengan beta 100 tinggal dikalikan 100, ini adalah 4,3 miliampere. Oke. Dan kita perhatikan di sini nanti VC-nya, VC akan sama dengan 100 kurang 4,3 kali 2, 10 kurang 4,3 kali 2. Itu adalah 1,4 volt. Oke, masih benar karena dia di sini lebih besar, ini tegangan ini lebih besar dari 0,3 ya. Jadi dia benar nilainya. Nah, ini hitungan kita tadi ya. Yang saya bahas tadi. Anda lihat sendiri PowerPoint saja. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi bila betanya naik 10%. Oke. Betanya naik 10%. Apa artinya? Beta sekarang saya tuliskan di sini. Beta menjadi 110. Oke. Oke. Nah, kalau beta 110 maka kita lihat dari tadi anggapan kita tadi di sini 0,7, kemudian IB itu menjadi 5 kurang sama ya dengan yang tadi 43 mikroampere. Oke. Kemudian IC sekarang IC-nya meningkat. IC-nya menjadi 43 mikro dikali 110. Itu 4.700 mikro berarti 4,7 miliampere, 4,73. Warnanya saya tulis di sini saja 4,73 miliampere. Kalau 4,73 miliampere di situ, maka di sini IC-nya sekarang, VC-nya sekarang sebesar 10 dikurangi 4,73 dikalikan dengan 2. Perhatikan sekarang VC-nya 0,54 volt. Oke. Nah, kalau VC-nya 0,54 volt, base ke kolektor tegangannya sekarang hanya kita lihat menjadi 0,16. Ini plus minus 0,16. Perhatikan di sini sekarang forward bias si base ke kolektornya. Ya. Walaupun tegangannya belum cukup besar. Tapi ini sudah menunjukkan transistornya menuju keadaan saturasi. Ya. Oke. Nah, sekarang ini contoh betapa perubahan beta itu pada rangkaian yang kurang baik bisa menggeser keadaan transistor dari keadaan aktif menjadi keadaan saturasi. Kita lihat contoh berikutnya. Pada contoh ini kita akan melihat arus tegangan bila beta minimum 30 ya. Dan arus maksimum untuk kolektor pada mode aktif adalah 0,5. Oke. Kita hitung juga sekali lagi analisisnya seperti apa.
Maaf, saya mau ganti warna lu salah terus. Merah. Tegangan tertinggi di emitor plus 5, di sini 0 volt, di sini minus 5. Oke, kita bisa mulai menganggap ini daerah aktif atau saturasi. Dengan demikian, tegangan VCE-nya akan sebesar 0,7 volt. Oke. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini rangkaian agak tricky. Karena apa? Karena nggak bisa langsung diketahui arusnya. Di sini plus 0,7 karena ada arus base. Maka kita harus menggunakan KVL. KVL ya dari loop yang ini. Ya. Jadi 5 volt ditambah IC kali 1 kilo ohm ditambah 0,7 salah saya. Ini bukan 5 volt tapi negatif 5 karena ini seperti ini. Di sebelah kiri ya. Ini adalah positif. Gitu ya. Jadi negatif di sebelah kiri itu negatif 5. Negatif 5 plus IC kali 1 plus 0,7 plus IB kali 10. Ini sama dengan 0 KVL. Berarti kita lihat kita akan mencari IC. IB ini adalah IC per beta. Ya, jadi di sini IC 1 plus IB IC maaf. IB itu adalah seper beta, ini seper 30 ya. Jadi ini saya tulis di sini, saya tulis kalau enggak gini dulu supaya jangan membingungkan. Saya urut 4,3 sama dengan IC ini IB plus IC per beta kali 10. Oke. Di mana betanya itu di sini 30 ya. 30. Oke, berarti IC sama dengan 4,3, ini satuannya nanti dalam mili, dibagi dengan, karena resistornya dalam kilo ohm berarti tegangannya dalam volt, berarti dia harusnya dalam mili. Dibagi 1,33, itu sepertiga. Ini kali 1/3 sama dengan 4,3 kali 3/4 sama dengan 3,225 miliampere. Oke. Kalau kita menganggap dia aktif. Oke, ini sudah melanggar bahwa mode aktifnya maksimum arus I-nya 0,5. Saya akan hitung lagi di sini. Ya. Maaf, ini bukan IC. Aduh, saya salah. Oke, saya baru sadar ini bukan IC tapi IE. IE, IB itu, maaf, saya harus koreksi dulu. Ini bukan IC tapi IE. IE kali 1 ini per beta plus 1. Di sini per beta plus 1 per 31. Jadi IE sama dengan 4,3 dibagi 1 plus 10 per 31. Sama dengan 4,3 dibagi 1 plus 10 per 31 sama dengan 3,25 miliampere.
Oke, kalau kita peroleh seperti itu, maka maaf sebentar. Ini tegangan di sini sekarang 5 volt dikurangi 3,25 kali 1 berarti 5 kurang 3,25 sama dengan 1,75 volt. Di sini 1,75 volt. Oke, kemudian arus IC-nya, IC itu alfa per kali IE. Alfanya itu adalah 30 per 30 plus 1 kali IE kali 3,25 mili sama dengan 30 per 31 kali 3,25 sama dengan 3,15 ampere miliampere. Nah, sekarang saya akan tentukan tegangan di sini. Oke. Kalau kita perhatikan sekarang tegangan di VE, tegangan drop di resistornya itu tadi arusnya dikali 10. Oke. Kemudian menjadi 31 volt. Di bawah itu ada minus 5 volt, berarti dikurangi 5 volt. Dia adalah di sini menjadi 26,4 volt. Perhatikan ini sekarang menjadi keadaan yang tidak logis, tidak memenuhi keadaannya. Kenapa? Emitor yang seharusnya lebih tinggi tegangannya ternyata kolektornya lebih tinggi. Bahwa dengan demikian keadaan ini adalah keadaan saturasi, bukan keadaan aktif. Ini saya ada yang salah mungkin menghitungnya. Mungkin saya ada yang salah menghitungnya, tetapi yang jelas saya coba ya, 0, negatif 5, 0,7, jadi seluruhnya 4,3. 4,3 itu IE dan IB kali 10. Ini IE, ini IE 1 kali 1/10. 3,25, kemudian di IC-nya adalah 3,15, ya 26. Ya ada yang oh maaf. Ya ada yang kesalahan menghitung entah di mana, tapi ini yang di bawah sini kelihatan yang ada kesalahan. VC 38 bukan 38. Tapi kita lihat VC-nya di sini angkanya nilai yang besar. Jadi yang tidak VC di sini yang tidak memenuhi keadaan aktif. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat berikutnya akan kita coba menganalisis dalam keadaan bahwa asumsi bahwa keadaannya adalah saturasi. Kalau keadaan saturasi, maka yang kita punya adalah, saya pakai warna merah, ini adalah 0,7, kemudian ini adalah 0,2. Ya, jadi kita lihat tegangannya di sini 0,7 dan di sini 0,2. Oke. Berikutnya kita akan melakukan dengan cara menggunakan KVL, ya. Hanya saja dalam keadaan saturasi tidak lagi berlaku hubungan IC sama dengan beta IB. Ya. Tapi sekarang IC sama dengan beta force kali IB. Dan beta force angkanya bergantung keadaan rangkaiannya beta force-nya. Jadi kalau begitu, sekarang kita akan lihat, kita akan punya variabel
ya. Di sini kita akan gunakan variabelnya untuk menganalisis rangkaian adalah VB. Maaf, warnanya nggak pas. Untuk menganalisisnya VB, kemudian VC dan VE. Oke. Oke, jadi kita anggap tegangan VB sebagai rujukan kita. Dengan VB sebagai variabel kita, maka VE-nya menjadi VB plus 0,7, nomor 3. Ya. Kemudian IB-nya, IB adalah VB per 10, oke, itu tinggal hukum ohm saja. Berikutnya, arus IE, yang keempat, arus IE adalah 5 dikurangi tegangan VE, yaitu VB plus 0,7, dibagi resistornya, ya, bagi 1 kilo ohm. Berikutnya lagi, itu adalah IE, jadi ini ya, yang di sini. Berikutnya kita lihat untuk IC, dengan diketahui tadi bahwa VE-nya adalah VB plus 0,7, VE kurang VCE untuk saturasi 0,2, maka VC-nya menjadi VB plus 0,5. Jadi VE kurangi 0,2 sama dengan VB plus 0,5. Dari situ kita hitung besaran arusnya. Di sini IC sama dengan VB plus 0,5 kurang tegangan di bawah negatif 5, berarti kurang 5 dibagi 10 kilo. Oke. Nah, dari situ kita gunakan hubungan yang KCL-nya. Nanti kita punya IE sama dengan IC plus IB. Ya. IC-nya itu adalah besaran yang persamaan nomor 7, IB-nya persamaan nomor 2, ya, IE-nya persamaan nomor 4. Dari situ kita peroleh nilai VB-nya. Dan dari VB kemudian semua besaran yang lain bisa kita hitung. Dan inilah yang diperoleh. Ya, bahwa VB-nya itu adalah 3,13 volt, VC-nya 3,63 volt, kemudian IE-nya 1,17 mA, IC-nya 0,86 mA, IB-nya 0,31 mA, dan dari situ kita menghitung beta force-nya adalah IC per IB, ini kita bandingkan sehingga diperoleh beta force-nya adalah 2,8. Ini konsisten dengan besaran yang tadi dianggap minimumnya 30, ini kita sampai 2,8, berarti dia sudah masuk keadaan saturasi. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Adro. Buat tadi rangkaian penguat kan harus dibikin yang gak sensitif terhadap beta ya. Itu tuh kuncinya apa ya? Apakah tegangannya harus tinggi atau apa ya, Pak? Oke, nanti ada materi ketika rangkaian penguat, rangkaian bias. Kita bahas di sana saja. Ya, itu triknya adalah rangkaiannya dibuat ada feedback, ada umpan balik dia. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Bisa discard dengan materi berikutnya. Materi berikutnya adalah dasar penguat. Jadi bagaimana kita menggunakan transistor sebagai amplifier. Konsep umumnya dulu, nanti perhitungannya detailnya belakangan. Baik, kita mulai dari penggunaan BJT untuk desain penguat. Oke. Oke. Penggunaan BJT untuk desain penguat. Jadi kalau kita lihat transistor itu input dan outputnya apa sih? Ya, kalau kita lihat dari model yang sebelumnya,
ada arus, oh maaf, balik-balik saya. Adanya arus kolektor ini yang dikendalikan oleh VBE, oleh tegangan ini. Gitu ya. Atau arus kolektor yang dikendalikan oleh IB. Kalau di sini menggunakan beta IB gitu. Ya, jadi dengan demikian inputnya adalah bagian pengendalinya adalah VBE, bagian yang dikendalikannya adalah bagian IC-nya. Oke. Nah, ini adalah struktur paling sederhana untuk menunjukkan penguat. Nanti biasanya nggak seperti ini kalau penguat, tapi ini kita lihat di sini sinyal input diberikan pada VBE karena dia yang mengendalikannya. Outputnya bentuk arus IC, tapi kita berikan resistor dan tegangan di sini supaya outputnya juga dalam bentuk tegangan. Oke. Nah, kalau kita perhatikan seperti itu, outputnya sekarang menjadi VCE. Outputnya VCE. VCE itu adalah VCC di atas dikurangi tegangan drop di resistor sebesarnya IC kali RC. Ini IC kali RC. Oke. Sehingga kita lihat peroleh persamaannya adalah yang ini. VCE sama dengan VCC ICR. Nah, kita plot tegangan output ini. Jadi di sini VCE ya terhadap VBE gitu ya. Bagaimana? Nah, pada saat VBE ini kita berikan nilai yang rendah, junction base emitter masih belum bekerja. Belum melewati tegangan barrier-nya. Oke, arus masih mendekati 0. Jadi dia akan konstan. Tegangannya ada tegangan maksimum, ini adalah VCC. Kemudian kalau ini terus diperbesar, maka sekarang dia akan masuk keadaan dari cut off itu masuk keadaan aktif. Oke. Kalau kita berbesar terus, dia akan masuk keadaan saturasi. Pada saat batas saturasi, tegangan VCE ini adalah 0,3. Di sini 0,3. Oke. Kemudian kalau kita paksakan terus, saturasi ini dia akan makin mendekati ke 0, tetapi tidak akan pernah 0, melandai saja di sana. Oke. Ini adalah kurva karakteristik tegangan transistor seperti ini kita anggap sebagai penguat, walaupun bukan seperti ini nanti jadi penguatnya. Nah, sekarang kita lihat hubungan tegangan output terhadap tegangan input. Tadi itu adalah hubungannya eksponensial. IC sama dengan ISE pangkat VBE per VT. Oke, di mana VCE sama dengan VCC kurang IC RC. IC-nya adalah ISE pangkat VBE per VT. Oke. Nah, kita sekarang tadi sama dengan yang tadi kita plot VCE, tapi di sini hanya kita berikan DC. Kita lihat di sini VCE terhadap VBE, maka diperoleh kurva yang tadi. Tegangan maksimumnya adalah VCC, kemudian dia cut off dulu, kemudian mulai aktif, kemudian masuk saturasi. Oke. Nah, kalau kita menggunakan ini sebagai amplifier, di sini bukan amplifier, nggak ada gunanya gitu. Hubungan input-output. Outputnya tidak dipengaruhi, outputnya tidak dipengaruhi input. Tapi yang kita buat sebagai amplifier adalah di bagian sini. Ya, ada kemiringan. Kemiringan itu semakin tajam itu menunjukkan gain yang tinggi. Hanya saja memang di sini negatif gain. Jadi nggak masalah, itu hanya berbeda fase 180 derajat saja. Oke. Nah, titik ini key cohesion point ya, jadi titik kerja di mana kita memilih dia sebagai amplifier dan dia sebagai titik kerja dari rangkaian biasnya nanti. Nah, kalau kita sudah pilih titik kerja seperti itu, ya maka kita perhatikan di sini. Sekarang kita bukan DC tetapi lengkap DC dan AC. Oke, perhatikan VBB ini adalah sudah dipilih yang memberikan titik kerja di key tersebut. Ya, VBB itu memberikan
VBE yang jadi di sini yang akan memberikan titik kerja di tempat tadi. Kemudian kita tumpangkan dengan superposisikan dengan sinyal AC-nya. Oke, gitu. Maka sekarang kita lihat ya. Kita lihat dari kurva tersebut titik kerja ini tadi di tengah kita naik turunkan dengan sinyal kecil dengan sinusoid. Dan kita proyeksikan ya kalau kita dia turunkan ya berarti dia naik ke atas sana ya. Kalau kita naikkan ke kanan sana dia akan turun. Sehingga kita lihat outputnya akan seperti itu, tegangannya akan membesar. Ini sebagai penguat. Hanya sekali lagi beda fasa 180 derajat. Ini dimulai dengan turun, ini dimulai dengan naik. Oke. Dia tetap harus, sinyalnya harus berada di daerah active mode. Kalau dia nanti keluar dari active mode, maka bentuk gelombangnya akan terganggu, terdistorsi. Oke, kita lihat analisis sedikit, hitungannya. Berapa penguatannya pada titik kerja itu adalah berapa slope ini, itu ya, itu penguatannya. Berapa kemiringannya? Kemiringannya adalah perubahan VCE terhadap VBE pada slope VCE terhadap VBE pada VBE sinyal lengkap sama dengan VBE sinyal DC-nya, gitu ya. Nah, tadi kita sudah peroleh VCE itu adalah VCC kurang IC kali RC kali IC, di mana IC-nya adalah IS kali VBE per VT. Dan kita masukkan persamaan itu ke bawah dengan menggunakan VBE nilai VBE DC, sehingga diperoleh, perhatikan di bawah sana, ya, yang bisa diturunkan adalah, yang diturunkan adalah, ini kan hilang VCC, kalau yang VBE diturunkan, maka kita peroleh turunan ini, itu adalah RC kali ISE pangkat VBE per VT dibagi maaf, ini ya betul, seper VT, ini kalau nggak ditulis itu, ya karena turunan terhadap VBE, IC RC kali IS E pangkat VBE per VT. Dan kita tahu nilai ISE pangkat VBE per VT ini harusnya VBE DC-nya, ya. Bisa saya koreksi nggak ya? Ini harusnya V besar karena VBE DC-nya. Oke. Save. Sehingga kita peroleh penguatannya adalah minus IC per VT kali RC. Yang ini, penguatan tegangannya. Negatif itu menunjukkan beda fasa 180 derajat, dia slope-nya ke bawah. Kalau IC per VT kali RC, dia slope-nya ke atas. Ya, jadi itu beda fasa. Kita lihat bahwa penguatannya proporsional terhadap arus bias, ya, dan juga terhadap RC berbanding terbalik terhadap VT. Ini hanya saja dengan hanya cara ekspresi lain, ya. Penguatan tegangannya adalah penguatan tegangan pada ini tadi ya, jadi IC kali RC itu adalah tegangan resistor RC, gitu ya. Jadi AV sama dengan tegangan resistor RC dibagi VT. Ya, jadi di mana VCC itu VRC itu sama dengan VCC kurang VCE. Nah, kalau kita perhatikan ya. Tegangan output terendahnya apa? Tegangan terendahnya kalau VCE-nya mencapai VCE saturasi yang 0,3 volt tadi. Nah, berapa swing maksimum? Artinya
kalau kita perhatikan ini, ya, berapa maksimum ke atas dan ke bawah, gitu ya, yang masih dalam keadaan mendekati linear. Kalau sudah masuk ke saturasi dia tidak linear lagi. Maka penguatan yang masih maksimum itu ke atas ya, itu sampai ke VCC, ke bawah sampai ke VCE saturasi. Jadi dia swingnya maksimumnya adalah VCC kurang VCE saturasi per VT. Jadi kalau VCE saturasinya bisa kita abaikan terhadap VCC nilainya, maka penguatan maksimum pada sebuah transistor BJT adalah VCC per VT. Berapa power supply-nya, ya, dan berapa temperatur potensial termalnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat voltage transfer karakteristik itu dengan analisis grafis. Oke. Oke, ini adalah kurva arus tegangan dari transistor, IC terhadap VCE. Kemudian kalau kita lihat, saya gambarkan di kiri saja. Oh, ini dalam ini dikasih sumber arus ya, bukan. Ini adalah VCC, ini RC. Oke. Maaf. Ya. Oke, ada dua plot di sini yang kita lihat. VCE itu bisa dari persamaan di atas. Ya. Jadi ini IC. Oke. IC adalah sama dengan VCC kurang VCE dibagi RC. Sehingga kita punya persamaan ini. Dan ini kalau saya plot di plot arus tegangannya transistor, dia akan punya seperti ini. Yang warna hitam ini, yang ini, ya. Jadi dia akan menyentuh arus maksimumnya adalah VCC per RC. Okay. Dan menyentuh sumbu datarnya adalah VCC. Jadi kalau ini nilainya 0, maka VCE sama dengan VCC. Oke, kalau VCE-nya 0, maka IC-nya adalah VCC per RC. Oke. Nah, ini adalah garis yang menunjukkan garis beban. Jadi ini disebut dengan garis beban, yaitu dari garisnya si resistor. Oke, kalau saya melakukan tadi, saya gambarkan lagi. Ini di sini diberikannya IB ya. Jadi IB yang diubah-ubah. Kalau IB ini saya variasikan, oke. Ya, kalau IB-nya naik, misalnya kita mulai dengan IB1 dan berikutnya adalah IB2 gitu ya. Nah, saat saya sebut IB1, katakanlah saat IB1 itu adalah warna coklat, adalah yang ini. Misalnya ya, ini adalah IB1. Kemudian saya naikkan menjadi IB2. Kurvanya adalah yang warna ungu, ini yang IB2. Ini sifat dari transistornya. Sementara ya, resistor di sana tadi IC itu akan seperti tadi ditentukan oleh resistor, maka IC-nya harus sama. IC-nya harus ketemu di titik ketika IB1 di sini
ketika IB2 di situ. Oke. Artinya apa? Artinya nanti arus tegangan dari kalau ini berubah-ubah, turun naik, IB-nya, kita juga akan punya, di sini ada akan turun naik di sekitar sini. Tergantung IB-nya berapa di sini. Ya, arus kolektor dan VCE-nya akan berubah-ubah di sekitar itu. Nah, perubahan itu akan ditentukan oleh nilai resistor. Ini slope-nya adalah per RC. Oke. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ada dua garis beban yang berbeda, garis yang A dan yang B. Oke. Kalau yang ini tadi katakanlah keadaan yang kita inginkan, ya, yang keadaan kita inginkan, titik kerja Q-nya di situ, ya. Nah, titik kerja ini kita lihat cukup di tengah, sehingga dia ketika dia naik menuju saturasi, ini ada IC-nya nanti sekitar sampai dengan level itu, VCE-nya di sini. Kalau dia turun ke bawah mendekati cut off, maka dia di sini IC-nya akan punya rentang yang ini. Inputnya punya rentang yang itu. Oke. Nah, sekarang apa pengaruhnya ketika RC-nya kita ubah? Kita lihat di sini, ya. Pertama kita lihat RC yang ini adalah slope-nya seper RC. Oke. RC besar, apa yang terjadi? Slope-nya makin mendatar, mendekati 0. Ini adalah untuk keadaan RC besar. Ya. Satu lagi adalah keadaan RC kecil. RC kecil slope-nya ini RC kecil. Oke. Nah, kalau tadi biasnya kita pilih di garis yang tengah ini, ya, maka apa yang terjadi? Untuk RC besar, titik temunya ada di sini. Untuk RC kecil, titik temunya ada di sana. Gitu ya. Kalau misalnya idealnya tadi misalnya di sini, titik temunya di tengah. Oke. Artinya yang RC besar akan membawa titik ini dekat ke keadaan saturasi, di mana di sini saturasinya. Oke. Ini contoh 6919 ini contoh yang entah dapat dari mana, harus lihat soalnya dulu. Oke. Ini salah tempat ini. Baik, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Itu adalah dasar penguat, dalam arti kata apa yang terjadi pada penguat, soal titik kerja dan saturasi, apa yang terjadi dengan RE-nya. Kalau tidak ada, kita lanjut dan masuk ke yang lebih menunjukkan bagaimana nanti sebagai amplifier. Oke. Baik. Sekarang kita akan melihat operasi dan mode sinyal kecil, model sinyal kecil. Kita kembali ke rangkaian yang tadi sebagai penguat transistor, ya. Kita akan membuat model sinyal kecil dari transistor sebagai penguat. Kita mulai dengan rangkaian yang kita sudah gambarkan tadi. Ada transistor, kita berikan nilai DC, sinyal kecilnya ditambahkan. Ada resistor mengubah arus menjadi tegangan. Ada power supply. Oke, di sini tegangan VBE lengkap adalah VBE DC ditambah sinyal AC sinyal kecilnya. Oke, nah mula-mula kita akan lihat titik kerjanya untuk mencari Q-nya yang sebelah kanan, yang ini. Ya,
Untuk yang sebelah kanan ini kita melihat bahwa keadaannya sekarang mirip superposisi, kita hanya menggunakan VBEDC saja. Ya, dengan VBEDC yang kita berikan, maka transistor ini akan memberikan IC sama dengan ISE pangkat VBEDC per VT. Oke. Dan kita tahu bahwa IB itu adalah IC per beta, IE adalah IC per alfa. Oke. Kemudian dari rangkaian di atas juga VCE sama dengan VCC kurang IC kali RC. Ini adalah rangkaian keadaan DC-nya. Oke, ini agak penuh PowerPoint-nya, nggak baik, tapi apa boleh buat, kita lihat seperti itu. Tadi kita peroleh arus kolektor secara umum, kalau rangkaian yang ini, ya, rangkaian lengkap, IC, I kecil C besar, itu adalah arus pada kolektor sinyal lengkap, IS, E pangkat VBE, V kecil B besar, itu adalah sinyal lengkap per VT. Di mana VBE-nya adalah VBE DC plus VBE sinyal kecil. Nah, dengan ini kita masukkan ke sana, kita peroleh persamaan yang berikutnya. IC sama dengan IS E pangkat VBE plus VBE sinyal kecil per VT. Bentuk perkalian penjumlahan pada E pangkat itu kita split perkalian E. Sehingga IC sama dengan IS E pangkat VBE per VT kali E kali VBE per VT, di mana VB yang pertama VBE DC, VB yang kedua VBE sinyal kecil. Yang DC ini kita sudah gunakan di perhitungan sebelumnya, di sini nilainya adalah IC DC, sehingga IC AC IC lengkap itu sama dengan IC DC kali E pangkat VBE sinyal kecil per VT. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita sudah peroleh IC sinyal lengkap adalah IC-DC E pangkat VBE sinyal kecil per VT. Nah, E pangkat VBE per VT itu akan sama dengan 1 plus VBE per VT apabila VBE per VT-nya yang ini jauh lebih kecil dari nilai 1 atau VBE jauh lebih kecil dari VT, maka dia E pangkat VBE per VT sama dengan 1 plus VBE per VT. Sehingga persamaan yang ini bisa kita dekati menjadi persamaan yang ini. Yaitu IC kali 1 plus VBE sinyal kecil plus per VT. Kemudian kita perkalikan IC plus IC per VT kali VBE. Nah, sekarang kita pisahkan tanda petik DC dan AC. Yang ini menjadi satu konstanta, yang ini DC-nya. Di mana kita lihat ini IC DC, ini IC AC-nya. Dengan demikian IC AC-nya sama dengan IC DC dibagi VT kali VBE. Ini kita notasikan sebagai GM VBE, ya, di mana GM adalah IC per VT. Apa itu GM? Kalau kita plot IC terhadap VBE sebelah kanan, ya kita plot. Kemudian ini kita plot gitu, oke. Kemudian kita pilih pada IC tertentu DC ini, ya, atau VBE tertentu DC. Maka di sini ada slope, kemiringan. Kemiringan itu adalah derivatif dari IC terhadap VBE, atau ini adalah transkonduktansi dinamis dari transistor tersebut. Oke. Sehingga kalau kita berikan sinyal kecil VBE, nanti IC-nya akan ada mengikuti di situ. Oke. Dan ini akan satu fasa, ya, fasanya sama. Oke. Saya akan gambarkan dulu transistor di sebelah kanan supaya jangan bingung. Ini IB, ini IC, ini IE.
Oke. Hubungannya adalah IB sama dengan IC per beta atau IC sama dengan beta kali IB. Oke. Tadi kita punya IC ini adalah ICDC plus IC sinyal kecil. Oke, di mana IC sinyal kecil adalah IC per VT kali VBE. Dengan demikian kita bisa tuliskan IB itu adalah IC per beta ditambah yang ini IC sinyal kecilnya. Nah, di sebelah kanan kita lihat ya, maaf ini saya geser dulu. Maaf ini bergeser gambarnya. Oke, kembali sini. Oke. IB tadi sinyal lengkap, ada IBDC-nya, ditambah yang dipengaruhi oleh sinyal VBE, sinyal kecilnya. Nah, sekali lagi kita akan memisahkan sinyal DC dan sinyal kecil, sehingga kita tuliskan IB sama dengan IBDC plus IB sinyal kecil. Sehingga dengan persamaan ini kita peroleh IB sinyal kecilnya adalah seperbeta kali IC per VT kali VBE. Sebelumnya kita punya GM sama dengan IC per VT, maka yang ini itu adalah GM. Oke, jadi diperoleh IB sama dengan GM per beta kali VBE. Nah, sekarang kita akan hubungan ini hubungan linier arus dengan tegangan, hukum Ohm gitu ya. Maka kita akan representasikan hukum Ohm itu dengan resistor. Ya, dalam kasus ini. IB sama dengan VBE per RP. RP-nya kita definisikan sebagai VBE per IB, yaitu nilainya adalah beta per GM. Yang ini. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi, saya gambarkan di sebelah kanan. Jadi ini warnanya saya baguskan saja dulu. Sana IB sama dengan IBDC plus IB sinyal kecil. Oke, kemudian ini IC sama dengan ICDC plus IC sinyal kecil. Di sini IE sama dengan IEDC plus IE sinyal kecil. Begitu juga di sini kita punya VBE sama dengan VBE DC plus VBE sinyal kecil. Tuh. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat hubungan apa saja yang kita sudah lihat hubungannya. Hubungannya adalah saya menggunakan warna yang ini merah, saya nggak apa-apa. Ini di latar belakang hijau ini, ini aja. Ini dengan IC itu hubungannya adalah GM. Oke. IC dengan IB itu hubungannya adalah beta. Oke. Kemudian IB dengan VBE sinyal kecil hubungannya adalah RP. Oke, hubungannya adalah RP. Nah, sekarang kita akan lihat sisi emitornya. Ini saya harus geser-geser lagi. Ini gambar teksnya bergeser-geser semua.
Oke. Kalau tadi kita bekerja dengan IB, sekarang kita bekerja dengan IE. IE sama dengan IC per alfa. IE. Oke. Tadi IC-nya ini ada IC DC plus IC sinyal kecil dibagi alfa. Kita peroleh yang di sebelah kiri ini. Oke. Kemudian kita juga pisahkan IE DC dan IE sinyal kecilnya. Ya, ini DC, ini AC sinyal kecilnya. Dengan memisahkan seperti itu, maka kita samakan, diperoleh IE sinyal kecilnya yang ini adalah seperalfa kali IC sinyal kecil, seperalfa kali IC per VC kali VBE, atau IC per alfa itu adalah IE. Sehingga di sini kita peroleh di sebelah kanan, IE sama dengan IEDC dibagi VT kali VBE. Ya. Nah, ini hubungannya kita nyatakan seperti resistor juga, hubung ohm, ya. Karena dia tegangannya di emitor, arusnya di emitor di tempat yang sama. Oh, sebelum saya lupa ke sini. Ketika kita menurunkan yang ini, ya, kita menggunakan GM, tidak resistor. Kenapa? Dia arusnya itu ada di IC di sini, tegangannya di sini VBE. Ini transkonduktansi, ya. Sedangkan ketika kita menurunkan yang RP itu adalah kita punya seperti ini. Arus IB-nya di sini, kemudian VBE sinyal kecilnya di situ. Jadi dia tegangan dan arusnya ada di tempat yang sama. Itu hukum ohmnya resistansi. Begitu juga sekarang di sini kita lihat IE-nya ada di sini, VBE-nya ada di situ. Maka kita hubungkan sebagai resistansi, ya. Dan dari situ kita peroleh IE sama dengan VBE per RE, di mana RE adalah VBE per IE, itu adalah nilainya VT per IE yang ini. Oke. Dan mengingat GM itu adalah IC per VT, maka RE itu adalah sama dengan alfa VT per IC sama dengan alfa per GM. Oke. Alfa itu biasanya mendekati 1, kalau betanya sangat besar, itu akan mendekati 1 per GM. Tapi kita lihat RE itu adalah alfa per GM. Tadi kalau beta itu adalah, RP itu adalah beta per GM. Oke. Kalau RE itu adalah alfa per GM. Hubungannya. Oke, saya ini harus geser juga. Oke. Sebelumnya kita peroleh VBE. VBE kita nyatakan sebagai IB kali RP. Gambar sebelah kiri. Ya, di bagian ini. Oke. Kemudian di satu lagi kita punya VBE adalah RE kali IE. Oke. Jadi kita lihat ini yang kedua kasusnya, ya. Yang kasus kedua ini VBE kali RE kali IE. Nah, maka kita lihat bahwa VBE itu harus sama dengan VBE. Yang satunya adalah RP kali IB, yang satunya lagi RE kali IE. Ya. Itu VBE-nya sama. Oke. Nah, yang satu itu kita melihat base inputnya itu datang dari bagian sini, dari base. Yang satu kita melihatnya dari emitor. Oke, tergantung cara pandangnya. Nah, berapa besarnya? Dari persamaan yang ini tadi,
ya. RP sama dengan RE kali IE dibagi IB. Dan kita tahu bahwa IE per IB adalah beta plus 1 kali besarnya beta plus 1, sehingga hubungannya RP itu adalah beta plus 1 kali RE yang ini, ya. Itu hubungan nilainya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ke persamaan sebelumnya, tegangan lengkapnya adalah VCE sinyal kecil, VCC kurang IC kali RC, di mana IC-nya ada AC dan DC-nya, kemudian kita kembalikan DC-nya kita pertahankan, sehingga ini adalah VCC sinyal kecil, VCE DC kurang IC kali RC. Oke, kemudian untuk VCE, kita tahu dia adalah VCE DC dan VCE kita anggap terdiri dari DC dan AC. Karena DC-nya diperoleh, maka sekarang VCE AC-nya adalah IC kali RC sama dengan minus GM VBE kali RC. Yang ini. Berapa penguatannya? Penguatannya adalah VCE per VBE sinyal kecil, itu nilainya adalah GM kali RC. GM kali RC. GM kita sudah tahu sebelumnya adalah IC per VT. Ya, sehingga kita peroleh AV adalah negatif ICRC per VT. Ini konsisten dengan penurunan di PowerPoint sebelumnya. Nah, kita sudah menurunkan itu semua. Nah, bagaimana memanfaatkannya? Memanfaatnya adalah kita nanti menggunakan superposisi. Ya. Dalam superposisi ini kita bedakan antara DC dan AC. Oke. Model yang sudah diperoleh menunjukkan sinyal lengkap. Dia superposisi dari DC dan AC-nya. Oke. Untuk analisisnya kita bisa menggunakan superposisi tersebut. Jadi di gambar rangkaian di sebelah kanan ini, yang biru itu sekarang adalah sinyal kecilnya saja. Ya, rangkaian sinyal kecilnya saja. Kalau sinyal kecil Anda lihat di sini DC-nya ini tadinya ada DC. Ya. DC. Kalau superposisi DC-nya tuh kita nol, kalau sedang mengamati yang AC-nya DC-nya dinolkan ini hubung singkat hilang. Di sini ada power supply DC, dinolkan hubung singkat, ini garisnya nggak kelihatan, tapi sebetulnya ini ada garis di tepi ini, gambarnya seperti itu, ya. Ke situ hubung singkat. Oke. Ini adalah rangkaian analisis untuk AC. Nah, berikutnya dari apa yang kita sudah punya, maka kita bisa membuat model hibrida Pi, hybrid pi. Oke. Gimana itu? Hubungan antara base emitter ini tegangannya VBE, arusnya arusnya IB, di tengah ada nilai RP. Ya, VBE adalah RP kali IB. Hubungan antara kolektor dan emitter itu ada arus, ya, ada dua arusnya IC dan IB. Ini IC. IC adalah GM kali VBE. Maka sekarang kita gambarkan modelnya sebagai model yang ini. Oke. Nah, tapi kita juga punya hubungan bentuk lain. Tidak selalu bentuknya VBE seperti ini. Ya, kita bisa tahu juga bahwa IC itu adalah beta kali IB. Modelnya model yang sama kita gambarkan dengan menggunakan beta IB sama saja. Tetapi dalam kasus ini variabel dia current source. Kalau yang di sini voltage controlled current source, ya. Transkonduktansi ini adalah
current dependent current source. Oke. Nah, hubungannya gimana? Ya tinggal gunakan persamaan-persamaan yang sebelumnya. Dari yang ini sebentar di atas ini, IE sama dengan VBE per RP atau IB yang datang ke sini, IB. Kemudian IC-nya adalah GM kali VBE. Oke. Kemudian kita asosiasikan VBE-nya keluar kali 1 plus GM kali RP. Oke. Nih, 1 kali GM kali RP. Oke. Berikutnya IE sama dengan VBE per RP kali 1 plus beta. Maaf. GM kali RP itu adalah beta. Jangan lupa RP sama dengan beta per GM. Jadi GM kali RP sama dengan beta. Oke. Jadi IE sama dengan VBE per RP kali 1 plus beta. Saya urutkan nilainya, sepernya itu dipindahkan ke seperbawah, maka IE sama dengan VBE per RE. Ini IE sama dengan VBE per RE. Oke. Bagian yang ke kanan, GM kali VBE sama dengan GM IB kali RP. GM VBE itu sama dengan GM RP kali IB sama dengan beta kali IB. Jadi ini menunjukkan ini rangkaian ini sama saja kiri atau kanan. Oke. Nah, sekarang kita akan membentuk kalau ini model P kejungkir gitu ya. Sekarang kita membentuk model T yang kejungkir. T seperti itu. Oke. Nah, kita sudah memperoleh sebelumnya IE sama dengan VBE per RE. Ya. Maka saya gambarkan di bawah sini, di sebelah bawah. Ini adalah IE sama dengan VBE per RE. Oke, kemudian IC sama dengan GM kali VBE. Saya gambarkan dengan yang itu. Oke. Sehingga IB nanti adalah IE kurang IC. Oke. Nah, sama dengan sebelumnya, kita bisa urut, modelnya bisa bentuk seperti yang di kanan ini, yang diperoleh dari IB sama dengan VBE. Jadi IB tadi yang saya sampaikan terakhir, IB ini itu sama dengan IE dikurangi IC, VBE per RE dikurangi GM kali VBE, VBE per RE-nya kita keluarkan, sehingga ini adalah 1 kurang GM kali RE, kemudian GM kali RE itu adalah alfa. Jangan lupa alfa adalah RE sama dengan alfa per GM. Sehingga kita peroleh ini adalah ya VBE per RE sama dengan kali 1 kurang alfa. Oke. Dan alfa itu adalah beta per beta plus 1. Jadi IB sama dengan VBE per RE kali 1 kurang beta per beta plus 1. Oke. Maka beta plus 1 per beta plus 1, satunya dikalikan beta plus 1 per beta plus 1, dikurangi beta hilang jadi 1 per beta plus, hanya isinya sebelah sini adalah 1 per beta, sehingga diperoleh IB sama dengan VBE per RE kali 1 plus beta. RE kali 1 plus beta dari hasil sebelumnya adalah RP yang ini. Jadi IB itu adalah VBE per RP. Dan GM VBE sama harus dikolektor sama dengan GM IERE, GM VBE juga bisa kita urut menjadi GM RE kali IE sama dengan alfa IE. Jadi kita perhatikan modelnya bisa menggunakan alfa IE ini atau menggunakan GM VBE seperti yang sebelumnya dan menggunakan RE. Ini model tipe model T. Baik, kita selesai pada materi sampai di sini.
Itu penurunan model transistornya. Apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk materi ini kalau di buku di bagian mana ya Pak? Saya jujur saya kurang paham tadi, terus waktu cari di buku adanya di bagian model MOSFET ya Pak? Oh, bukan Transistor MOSFET, BJT. amplifier. BJT. Kalau di buku Sebentar. Sedra edisi ke-7 di bagian mana ya Pak? Ada di BJT. Saya buku sedranya saya taruh di mana ya? Ini gambarnya juga dari buku sedra semua itu. Saya buku sedra saya di tim sudah ada buku sedranya nggak ya? Ada kalau nggak salah Pak. Kalau gitu saya files, ini apa? Teams, saya coba lihat sebentar ya. 2005. Files. Kelas material. Buku teks. Sedra. Oke. Saya begitu, saya share screen dulu. Share screen. Itu di yang ini. Oke. Ini kok nggak bisa dibuka? Oh, sedang muter-muter. Aduh. Mungkin saya lebih baik kalau saya download juga ya tadi ya. Kode Smith-nya masih dibuka dia. Coba saya lihat diri sambil itu. Bentar, ini agak lama downloadnya dia. Nah, saya ada di sini. Teamsnya saya tutup lagi aja dulu. Stop share. Nah, ini Teamsnya saya tutup aja. Saya buka Sedra. Oke. Ini di sini. Babnya ini urutannya berbalik, bab 6. Ya, jadi memang Sedra ini berbagai edisi bolak-balik. Ada di edisi berapa, MOSFET dulu, edisi berikutnya dia BJT dulu. Saya full screen kan. Oke. Ini kenapa nggak bisa dibuka ini ya? Oke lah. Layar saya tampak ya? Terlihat Pak. Jadi ini transistor amplifier model, simplified model. Ini urutannya agak beda. Di 7 ini urutannya agak beda soalnya. Oh, mana dia? Ini di halaman 400. Ya, ini persamaan-persamaan tadi ini yang ini. Definisi tadi bahwa dia harus VBI kurang dari VT, ya, kemudian
Ini agak pelan-pelan. Ini yang tadi gambar. Ini tadi hubungan RP, definisinya, dan sebagainya. Yang dari emitor. Ini tadi hubungan hybrid pay, persamaannya yang saya gunakan. Dan akhirnya modelnya yang ini. Ini di halaman, di bab 7. Ini nomor halamannya, lihatnya di mana. Ini model T-nya. Ini model T-nya ada di halaman 409. Ya, Prof Oke, ya? Pak, terima kasih banyak. Iya, Pak. Ya, ada di buku ya. Cuma memang saya urutan di buku ini berubah dari edisi 6, edisi 5, edisi 6. Materinya itu juga dicampur aduk. Jadi mungkin harusnya saya tuliskan di sana bab ini bagian mana, bagaimana supaya mahasiswa bisa mencari dengan mudah. Baik, sesuai dengan janji saya, kita akan selesai di jam 2:20, sekarang jam 2:19, karena nanti jam 2:30 Anda akan kuis tentang dioda. Baik, sebelum kita masuk kuis, barangkali ada yang mau ditanyakan. Boleh tentang dioda ya? Tidak ada? Pak, saya izin bertanya, tapi mengenai kuliahnya bukan tentang materinya, Pak. Ya, silakan. Dari awal sampai sekarang belum ada absen ya? Apakah di absen melewati kuis atau bagaimana ya, Pak? Apanya? Dari awal belum dibuka absennya, apakah di absen Oh, melalui saya belum kuis? buka absennya. Ya, saya bukakan absen sebentar. Kelas hari ini hari tanggal 9 ya. Udah dibukakan. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, sesuai janji kita selesai di sini. Silakan Anda menunggu karena nanti dipublishnya di jam 14:30 soal kuisnya. Kuisnya itu adalah 20 menit, tetapi Anda masih bisa mengumpulkan sampai dengan jam 15. Batasnya adalah jam 15. Baik, kita ketemu lagi pada hari Senin. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Selamat banyak, siang, Mbak. Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.